malam. Pak Syarki, kita langsung mulai dengan memunculkan grafik yang sudah Pak Syarki olah. Saya ingin mulai dari angka 29 miliar ini dulu Pak Syarki. Ini yang sudah diakui oleh Pete Hegseth juga selaku Menteri Perang Amerika Serikat bahwa mereka telah mengucurkan dana untuk perang terhadap Iran sebanyak 29 miliar dolar Amerika atau setara dengan 507 miliar rupiah. Ya. Namun di sisi lain Pak Syarki, anggaran perang di pemerintahan Trump itu katanya mencetak sejarah 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Pertanyaan saya adalah apakah dengan porsi anggaran total untuk Kementerian Perang sebanyak itu, Amerika Serikat masih punya keleluasaan finansial untuk melakukan agresi terus-menerus kepada Irak? Jadi sebetulnya anggaran untuk Kementerian Pertahanan itu anggaran bermacam-macam. Untuk gaji pegawai, untuk pelaksanaan yang rutin dilaksanakan, untuk membiayai 800 pangkalan di luar negeri, untuk keperluan dari tiga angkatan dan termasuk juga space forcing dan juga dengan marinir yang besar sekali. Sedangkan angka 29 miliar yang digunakan ini adalah mengambil dari cadangan yang harus dimintakan kepada di luar itu. Karena anggaran rutin, ini kan perang ini bukan anggaran rutin. Perang ini dilaksanakan tanpa meminta persetujuan dari Kongres dilaksanakan, namun memang tidak ada biayanya, tidak ada anggaran perang di dalam itu, tidak ada. Dalam jadi, komponennya? Tidak ada, jadi harus minta anggaran kepada Kongres dan Kongres merasa keberatan karena pada akhirnya ini mengambil dana modernisasi yaitu untuk pembuatan pesawat tempur masa depan serta untuk pengembangan AI, Artificial Intelligence. Bayangkan, dana sebesar itu digunakan untuk perang yang membuat Amerika ada kemungkinan ada resiko technological gap dengan China. Karena justru perang masa depan adalah bagian menggunakan pesawat tempur yang bisa memaksimalkan penggunaan AI dan juga pesawat tempur yang stealth, pesawat tempur yang bisa mengalahkan pesawat tempur generasi ke-6 China atau Rusia atau yang lainnya. Nah itu yang menjadi masalah karena apalagi dengan resesi, begitu resesi terjadi dan mungkin menjadi depresi, yang terjadi anggaran itu tidak bisa dipenuhi. Anggaran 1,5 triliun yang diminta itu tidak bisa terpenuhi, harus ada pemotongan anggaran. Karena apa? Anggaran Amerika pada tahun ini untuk pemasukannya sekitar 34 triliun dolar. Nah selama berapa bulan ini, anggaran yang sudah keluar, bukan anggaran yang keluar, yang Amerika kehilangan potensi pendapatan sebesar 3,4 triliun dolar dari segala macam kegiatan yang terganggu karena berkurangnya minyak, karena naiknya harga minyak dan banyak hal yang terjadi akibat macetnya traffic dari Hormuz. Itu yang harga yang harus dibayar bukan sekedar 29 miliar biaya perang, tetapi korban bagi ekonomi Amerika sudah hampir 10% daripada perkiraan pendapatan Amerika pada tahun ini. Pak, kemudian soal bagaimana persenjataan stoknya juga menipis. Yang sudah banyak kita dengar adalah di masa gencatan senjata ini justru yang kita lihat bagaimana Iran, informasi yang beredar adalah terus menyetok lagi senjata-senjata mereka, rudal-rudal mereka dan drone mereka. Kita juga punya gambar bagaimana Iran memperlihatkan mereka sedang latihan besar gitu ya untuk menghadapi agresi. Sementara Amerika informasinya justru stok persenjataan mereka kian tipis. Seberapa akurat informasi itu Pak? Ya akurat sekali karena yang pasti dari saya mengambil dari New York Times ya. New York Times itu dapat bocoran dari intelijen Amerika bahwa Amerika itu senjataannya sudah tinggal 50% dari seluruh senjata yang harus ada di dunia. Amerika memiliki 800 pangkalan di seluruh dunia, negara paling besar ya, dan ada 4 hotspot. Hotspot pertama itu Timur Tengah, hotspot kedua adalah di Amerika sendiri, biasa Amerika Latin dan Amerika ya, Amerika kontinen itu. Kemudian di Eropa ya, dengan terkait dengan Ukraina, Rusia, dan yang terakhir keempat adalah di Asia Timur, di Laut Cina Selatan. Namun 50% daripada yang harusnya disebar secara merata itu sudah habis. Bukannya hanya dipindahkan, tapi sudah habis. Meliputi hampir sekitar 30%, 40% rudal Tomahawk yang untuk dari kapal. Dan sebagian besar rudal JSAM. JSAM itu rudal Joint Stand-Off ya, dari pesawat menembakkan rudal ke bawah. Kemudian dengan rudal pencegat untuk serangan. Yaitu rudal pencegat Patriot dan rudal pencegat THAAD untuk rudal balistik. Itu sudah hampir 50%. Padahal bagaimana dengan kesiapan Amerika untuk membantu sekutunya di seluruh dunia? Kalau
kelengkapannya harusnya 20%, 20%, 20%, sekarang hanya menjadi 10% atau hanya 5% atau malah mungkin tidak ada sama sekali. Di Timur Tengah habis sama sekali, itu harus ngambil dari cadangan dari Eropa dan cadangan dari Amerika. Bayangkan Eropa sekarang kalau ada masalah krisis apapun, sekarang Amerika tidak cukup punya senjata. Padahal dia sebagai garansi atau penggaransi daripada keamanan atau sekutunya di seluruh dunia. Itu yang terjadi. Di masa gencatan senjata ini tidak cukup waktu buat Amerika untuk menyetok kembali persenjataan mereka, Pak? Sebagai gambaran, untuk membuat rudal Patriot, itu Amerika selama ini hanya mampu menghasilkan 300 rudal setahun. Sudah di-boosting menjadi 600 rudal setahun. Tapi apa artinya? Pada saat Iran menembakkan, ini bisa dilihat ya, ketimpangan ekonomi. Iran menembakkan drone-drone atau menembakkan rudal-rudal yang harganya murah ini dengan jumlah masif, namanya saturasi, itu mengakibatkan bomnya ditembak 50 saja. Berarti yang ditembakkan kan 100 Patriot. Nah, sekarang kalau dia ditembakkan hampir tiap hari ditembakkan 10, ya habislah Patriot. Nah, di Iran sendiri Patriot yang digunakan itu jumlahnya sudah mungkin lebih dari 1000. Bayangkan, gimana memproduksi 1000 itu? Kalau setahun hanya 300. Dan yang paling penting lagi adalah rudal THAAD, rudal Patriot, dan semua rudal itu menggunakan logam jarang. Dan yang masalah terbesar logam jarang ini sebagian besar adalah produk daripada China. Di dunia ini logam jarang itu banyak. Tapi negara yang mampu membuat mengolah produk ini dengan harga efisien dan murah dan cepat serta tersedia dalam kualitas yang bagus hanya Cina. Nah, Amerika sekarang pada kondisi sedang diembargo atau semi-embargo oleh Cina untuk logam jarang yang khusus untuk rudal-rudal canggih ini. Nah, itu masalah besar. Makanya Trump datang ke China sekarang antara lain untuk berbicara soal ini. Bagaimana logam jarang itu bisa keluar lah. Pak Syarki, tadi pertanyaan saya adalah untuk membuat masyarakat lebih mengerti, Pak. Perbandingannya bagaimana sih biaya yang dikeluarkan Iran untuk membuat satu rudal atau drone saja dengan Amerika itu bagaimana, Pak? Jadi begini, ini adalah rudal pencegat, harganya $2 juta, $3 juta. Sedangkan menyerang, dia menggunakan timbangannya sangat tidak berimbang. Karena untuk menyerang ini harganya hanya puluhan ribu dolar. Praktis 1000 kali lebih murah. Dan ini, kenapa itu tidak seimbang? Karena rudal pencegat seperti Aegis dan Iron Dome itu harganya jutaan dolar per unit. Dan tidak berkelanjutan secara finansial. Kenapa? Karena harganya sangat mahal sehingga produksinya itu membutuhkan banyak sekali suplai cukup cadang dan itu menjadi tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk drone rudal asimetri Iran sangat murah dan massal. Jadi Iran itu karena Iran itu membantu mensuplai juga ke Rusia. Bayangkan dia contohnya rudal Iran Shahid. Yang menyuplai ke Rusia ya, Pak? Rudal Shahid itu Rusia itu tiap hari itu merilis 1000 sampai 1500 drone. Semua itu produksi daripada Iran. Iran sendiri bisa produksi dalam waktu sebulan 10.000. 10.000 jadi sehari ya bisa 300, 100, 200. Caranya apa? Sama seperti membuat mobil. Dia sudah siapkan badannya berupa fiberglass, kemudian dia siapkan mesinnya, mungkin impor dari Cina, sebagian komponennya dirakit dengan ini, kemudian dia siapkan autopilotnya, siapkan bahan bakarnya, kemudian hulu ledak. Selanjutnya habis itu tinggal dirakit, tinggal plug, pasang, tes mesinnya, kirim. Jadi sehari itu 100, 200, 300 drone itu bukan hal yang sulit bagi Iran. Dan harganya bisa ditekan murah sekali sehingga diketahui harga terakhir itu $20.000 sampai $30.000. Yang $20.000 itu yang menggunakan mesin piston, yang $30.000 menggunakan mesin jet. Dan mesin jet ini diproduksi di Cina. Di mana Cina per minggu membuat mesin jet ini 1000 buah. Itu dikirim ke Iran. Dan ngirim dari Cina ke Iran tidak memerlukan jalan laut, itu bisa lewat jalan darat, jalan udara, banyak jalan menuju Iran. Karena Iran perbatasannya 6.000 km dengan 7 negara di utaranya, artinya apa? Sama sekali tidak kesulitan untuk menentukan barang dan apapun yang dibutuhkan. Oke, jadi di masa gencatan senjata ini Pak bisa dibayangkan kalau Iran akan terus memproduksi, menyetok persenjataannya? Betul, itu sudah dikerjakan oleh Iran. Selain dia menyetok untuk dirinya sendiri, dia tetap mensuplai ke Rusia untuk perang di Rusia. Jadi sebagian dari komponen dia produksi dengan cepat dikirim. Jadi itu berjalan. Kalau dia bisa mengirim barang dengan cepat ke Rusia lewat Laut Kaspia, artinya dari Rusia barang barik juga banyak. Jadi sebetulnya Iran itu masalahnya tidak terlalu banyak masalah dengan ekonomi. Apalagi kalau dia bisa dapat pinjaman dari China, dari Rusia. Praktis sebetulnya masalah ekonominya adalah masalah
bagaimana mengimpor barang-barang yang spesial, yang istimewa, itu yang terjadi. Oke. Dan kita juga ngelihat sekarang masalah yang Amerika yang terbesar adalah fiskalnya. Ya. Karena fiskalnya sekarang sudah mendekati yieldnya atau suku bunga imbal obligasinya sudah 4,5%. Pada saat suku bunga 4,5% itu, maka hampir semua pemegang obligasi Amerika akan melepas. Oke. Bayangkan Cina sebagai pemegang obligasi terbesar Amerika, kalau dia melepas, apalagi Jepang, dia mau rugi, dia beli dengan mungkin bunganya 4%, 3%, sekarang dia lepas, yang terjadi adalah yieldnya akan naik. Begitu yield naik, maka semua bunga bank Amerika naik. Begitu bunga bank Amerika naik, artinya praktis semua penduduk Amerika yang pinjam uang di bank akan kesulitan untuk membayar. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.